Mega proyek JCLS Kelot 18 merupakan proyek yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, khususnya di sektor pariwisata. Proyek ini nantinya akan menyambung dengan ruas jalan di Simpang 4 Grogol Parangtritis menuju ke arah Jembatan Kretek 2 di kawasan Depok Parangtritis Kretek Bantul. Nah, sedulur semua mungkin sudah penasaran tentang perkembangan pembangunan Kelot 18 ini. Maka ikuti terus video Rara TV kali ini sampai paripurna. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan denggol wes dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Proyek pembangunan Kelot 18 jalur jalan lintas selatan atau JCLS di kawasan ini kini terus dikebut oleh pelaksana proyek. Lokasi pembangunan proyek ini berada di perbukitan di atas kawasan Pantai Parangtritis. Proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini menelan anggaran mencapai 254 miliar dan ditargetkan tuntas pembangunannya selama 2 tahun dan beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Oh ya sedulur, sebelum melanjutkan videonya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Video ini didukung oleh oli Top One yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng, dan dipastikan mesin lebih awet. Pembangunan proyek saat ini memasuki tahap fisik, di mana dimulai dengan pengerasan jalan agar dapat dilalui kendaraan proyek terlebih dahulu. Mengingat kondisi geografis lokasi proyek Kelot 18 ini berada di perbukitan dan juga jurang yang berada di kawasan pesisir selatan. Untuk pengerjaan struktur direncanakan mulai dilakukan pada pertengahan tahun ini. Setelah pengerjaan struktur, maka pihak pelaksana akan menyelesaikan pengaspalan. Adapun target dari pengaspalan dilakukan pada akhir tahun 2024. Harapannya, proyek ini selesai sesuai dengan kontrak kerja, yakni pada bulan Oktober tahun 2025. Panjang jalan yang berkelok-kelok dari Kelurahan Girijati ke Paneon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul,
hingga Parangtritis, Kabupaten Bantul, sekitar 5,6 km. Jalan ini akan melewati perbukitan yang diklaim lebih aman. Semula ada rencana untuk membuat terowongan guna menghubungkan dua daerah melewati pesisir pantai, namun rencana itu tidak terrealisasi, sehingga dibuatlah jalan yang akan melewati perbukitan ini. Terlihat alat berat berkumpul di titik ini, siap untuk melakukan konstruksi. Kehadiran alat berat bukan hanya penting untuk keberhasilan fisik proyek ini, tetapi juga sebagai bukti komitmen terhadap penggunaan teknologi dan inovasi untuk memajukan pembangunan ini. Ini menunjukkan visi ke depan di mana pembangunan infrastruktur berperan vital dalam menghubungkan daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat integrasi sosial di antara penduduk Gunung Kidul dan Bantul. Gangguan cuaca berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang yang melanda Bantul dan sekitarnya mungkin akan berpengaruh terhadap pekerjaan proyek ini. Namun, proyek pembangunan JCLS Kilometer 18 ini tetap berjalan meski saat ini memasuki musim penghujan. Sebelum memasuki musim penghujan, para pelaksana proyek telah melakukan sejumlah antisipasi agar proyek tetap berjalan. Salah satunya adalah pembuatan saluran air atau drainase sementara di pinggir-pinggir jalur proyek. Oh ya sedulur, di ruas ini juga akan direncanakan pembangunan fasilitas tempat istirahat atau rest area, juga gardu pandang, sehingga pengguna jalan nantinya dapat beristirahat dengan menikmati pemandangan Parangtritis dan pantai Parangkusumo. Elevasi tertinggi mencapai 130 meter dari permukaan laut, sehingga dapat menikmati pemandangan yang sangat bagus. Beberapa titik lokasi calon jalan ini tampak bisa menyaksikan sejumlah kawasan wisata pantai di pesisir selatan seperti Pantai Parangtritis hingga Pantai Cemoro Sewu. Sehingga jika jalur Kilometer 18 ini nantinya sudah bisa dioperasikan, maka dipastikan didukung oleh pemandangan yang sungguh mempesona dari seputar pantai selatan Bantul dan Gunung Kidul.
Nah, nantinya Kelot 18 akan tersambung dengan JCLS yang akan menuju ke arah Kulon Progo dengan melewati jembatan Kretek 2, lalu akan melewati jembatan Pandan Simo apabila sudah jadi sepenuhnya. Dalam perjalanan, kita juga akan melihat beberapa pemandangan alam yang indah di daerah istimewa Yogyakarta, menjadikannya tidak hanya sebagai infrastruktur penting, tetapi juga sebagai jalur wisata yang menarik. Rencana jalan yang indah dan terintegrasi dengan baik ini tidak hanya fungsional, tetapi juga penting, menawarkan rute yang mengesankan melalui beberapa pemandangan alam yang paling menarik di Yogyakarta. Ini memperkuat sektor pariwisata dengan memudahkan akses ke destinasi wisata baru maupun yang sudah ada, serta mempromosikan pariwisata ekologi yang berkelanjutan. Mohon maaf sedulur, apabila gambar kali ini kurang maksimal, dikarenakan memang cuaca sedang mendung dan lokasi proyek yang cukup tinggi, serta keterbatasan untuk memasuki proyek, membuat kami cukup sulit untuk bisa melihat proyek ini dari jarak dekat. Semoga saja sedulur tetap bisa menikmati sajian Terra TV kali ini dalam perkembangan proyek JCLS Kelot 18. Sedulur, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli Top One yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Oh ya sedulur, di dalam proyek ini juga akan dibuat satu jembatan untuk melintasi sungai. Jembatan itu akan dibuat di STA 1+950 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Jembatan itu akan dibuat dengan panjang 53 meter. Nah, sedulur, inilah yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan pembangunan mega proyek JCLS Kelot 18 di perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sekalipun hanya lewat udara. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para mandek, senajan dengkul wes redek. Cukup sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.